siang hari ini. Siang hari ini ibadah kita bertema bermegah dalam kelemahan. Semoga nanti apa yang disebutkan Markus bisa memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari sebelum kita akan bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau. Kami berterima kasih kepada Engkau telah memberkati kami sehingga dapat berkumpul dengan selamat tanpa halangan di tempat ini. Terima kasih pula Tuhan, Engkau telah menyertai kami dengan tempat yang nyaman sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh syukur. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan ibadah. Tuhan berkati acara kami agar lancar, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah apa yang datang kemudian terjadi sesuai dengan rencana-Mu. Berkatilah kami dan bimbinglah kami agar dapat menjadi pribadi yang selalu ingat akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya akan sambung ke WL, langsung aja. Iya. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Saya nggak tahu ini wajahnya lelah, capek atau gimana nih ya. Tapi justru karena kita lelah itu menunjukkan bahwa kita manusia. Kan? Justru kalau kita lemah itu menunjukkan bahwa kita itu emang manusia biasa. Tetapi justru apa yang membuat kita jadi bermegah karena Tuhan Yesus yang menjadi tempat healing terbaik untuk kita, gitu ya. Kalau lelah ya tinggal ngopi, yang nggak ngopi gitu ya, tinggal cari hiburan sendiri gitu. Tapi satu hal yang kita nggak boleh lupa yaitu datang sama Tuhan Yesus, gitu ya. Firman Tuhan bilang bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Kita bersyukur ada kesempatan bisa bersama-sama untuk saling menguatkan, menyempatkan diri, mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saya undang kita semua di tempat duduknya masing-masing. Mari kita bersyukur apapun yang Tuhan ingatkan dalam hati dan pikiran kita. Kita nikmati dan syukuri. Mungkin ada hal-hal yang kita lupa untuk bersyukur sama Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu atas hidup kami. Waktu demi waktu, hari demi hari, musim demi musim. Kasih kami dengan kasih-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita menaikkan
Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami menikmati betapa besarnya rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi atas hidup kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang seluas samudera yang tidak akan pernah bisa kami ukur, selalu berlimpah-limpah mengairi hidup kami, membasahi hidup kami, sehingga kami merasa penuh oleh karena Kristus yang memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mungkin bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Ya, sesempit apapun tempat kita mau bersukacita bersama. Mungkin boleh disenggol temannya yang di sebelah, mari kita berbahagia gitu ya. Oke. Puji Tuhan. Ya, biar nggak kerasa kaku gitu ya, kita mau bernyanyi bersama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan maka hari ini nggak ada artinya. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama para seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari sama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mungkin bisa tunjuk satu-satu saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari tunjuk saudaranya, kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi yuk, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh.
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat pisahkan kita, tiada yang dapat pisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan duduk. Tema hari ini unik, bermegah dalam kelemahan. Orang Kristen tuh kadang lucu, suka kebalik-kebalik gitu ya. Kalau dunia justru yang menjadi kemegahan adalah kekuatan. Yang jadi kemegahan adalah power, kekuasaan atau apapun. Tetapi unik dengan kita justru yang membuat kita bermegah adalah kelemahan. Nah, apa maksudnya nanti kita sama-sama akan dengarkan yang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh supaya firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah hati kami ya Bapa, merindukan Engkau dan firman-Mu mengairi kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, bagaikan tanah kering. Haleluya, rindukan air. Demikianlah, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Pulihkan kami, pulihkan jiwaku, hapuskan
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dikasihi oleh Bapa. Bapa, kami memuji nama-Mu sebab Engkau yang menguasai dan mengendalikan hidup kami dan semesta alam raya. Bapa, kami menaikkan tinggi puji-pujian dan hormat kami sebab Engkaulah yang mempunyai segala yang ada. Dan bahkan hidup kami pun milik kepunyaan Bapa. Kami rindu dibukakan hati dan pikiran kami mengalami pencerahan supaya kami menjalani hidup dengan tidak sama lagi. Selalu dibarui dari hari ke hari oleh karena kasih Bapa ajaib dan mulia bagi kami semua. Dan siang hari ini kesempatan yang baik kami menelaah firman-Mu, bahwa kami dengan hikmah dan wahyu untuk mengerti betul apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang sempurna. Dan itulah yang membawa kami dalam maksud dan rancangan Bapa yang sungguh amat baik bagi kami semua. Maka sepenuhnya waktu ini kami serahkan ke dalam otoritas Roh Kudus yang menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sudah nonton agak lain? Sudah ya? Kebangetan ya, agak lain, agak vibe sekarang ini, tetapi kok belum ada yang nonton ya? Nggak punya kesempatan ya? Harus healing. Jadi kayaknya momen meluncurnya agak lain itu bagus banget ya. Ketika bangsa ini sedang capek-capeknya, sedang males ngikutin politik yang nggak jelas arahnya ini kayak begini ini, lalu ada tontonan agak lain, healing sebentar. Jadi yang kok saya jadi promosi agak lain ya. Tapi memang hidup harus agak lain gitu. Karena firman Tuhan justru mengatakan seringkali yang agak lain itulah gitu. Yuk ya, ini seperti yang dikatakan tadi sama Kak Yogi ya, saya temanya pun bermegah dalam kelemahan. Biasanya orang itu bermegah dalam kekuatan. Orang itu berbangga kalau dia lagi baik-baik saja. Ini kayak mana nih Rasul Paulus kemudian mengatakan aku bermegah dalam kelemahanku. Agak lain rupanya orang ini. Mungkin kita akan mengatakan kalau orang Jawa ya rodok gitu. Ada orang Jawa di sini ya. Rodok itu rada-rada gitu ya. Bahasa-bahasanya agak lain. Nah kayak mana? Nah justru yang menarik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Rasul Paulus itu berjumpa dengan orang-orang Korintus. Orang Korintus siapa sih? Orang-orang Korintus itu orang yang agak jengkelin sebenarnya. Kayak orang-orang yang kacang lupa kulit. Dulu mereka itu siapa, sekarang jadi seperti apa, karena apa itu lupa. Rasul Paulus sempat mengingatkan mereka gini. Dulu kalian-kalian nih ya, bukan siapa-siapa. Nggak ada seorang pun di antara kalian ini orang-orang yang terpandang. Tapi setelah kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mengikut Tuhan Yesus menjadi orang percaya, hidup kalian itu diubahkan. Dan sudah menjadi kaya dalam segala sesuatu. Bahkan kaya dalam pengertian, kaya dalam perkataan. Pinter-pinter. Sudah pinter-pinter dan kaya dalam segala sesuatu, mereka memiliki status sosial yang naik, status ekonomi yang naik, di tengah-tengah masyarakat menjadi baik. Tapi justru dalam kelebihan-kelebihan dan banyak kekayaan yang mereka miliki, apa yang terjadi? Konflik terjadi. Perpecahan terjadi. Mereka nggak bisa rukun. Jadi berbahagialah karena orang-orang yang sederhana dan rukun. Karena ternyata semakin pintar orang, semakin sulit diatur, dan semakin komunitas isinya adalah orang-orang hebat, semakin tim kita sulit untuk dikendalikan untuk sampai tujuan. Kalau saya suruh milih siapa kira-kira tim yang akan bekerja bersama-sama dengan saya, pasti saya akan memilih yang pintar, yang kreatif. Iya pasti. Tapi jangan salah, memimpin orang yang pintar-pintar dan kreatif gak selalu mudah. Maka Tuhan Yesus milih 12 murid. Siapa yang dipilih? They are simple men. Orang-orang yang sederhana. From the low level. Dari segi pendidikan, dari sisi status sosial. Tapi sudah tahu apa yang terjadi? Justru dari orang-orang sederhana itu, Injil tersebar sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita bisa berpikir tentang hal itu? Karena Tuhan itu selalu berpikir upside down atau sungsang, berbeda dengan apa yang manusia pikirkan. Sudah tahu ketika Samuel disuruh oleh Tuhan, Nabi Samuel dipilih oleh Tuhan untuk mencari siapa pengganti Saul menjadi raja atas Israel. Dia lihat, anaknya Isai, gagah-gagah pasukan-pasukan yang besar, mereka adalah tentara-tentara yang biasa punya pengalaman di medan perang.
Yang ini Tuhan bilang enggak, yang ini kayaknya potongannya itu sudah luar biasa. Enggak juga semua. Lalu kemudian ditanya, semuanya ini anakmu ini, adakah satu yang lain lagi? Ada satu, masih kecil, mukanya pun masih kemerah-merahan, belum punya pengalaman, pengalamannya cuma mengembalakan kambing ternakku. Dan Tuhan bilang, dia. Gimana? Kita seringkali nggak berpikir karena manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat jauh lebih kedalaman itu. Maka jangan pernah meremehkan hal-hal sederhana dan hal-hal kecil dan orang-orang kecil. Justru Tuhan seringkali bekerja melalui hal-hal sederhana orang-orang kecil. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang rasanya kita terbatas, it's okay. Justru akan semakin nampak bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Itu keajaiban kasih karunia. Nah, ketika jemaat Tuhan yang ada di Korintus itu berjumpa dengan Rasul Paulus menarik. Dia justru nggak ngomongin tentang sebuah kehebatan. Diklik. Dia bilang, saya datang kepada kalian untuk memberitakan Kristus yang tersalib. Kristus itu Mesias, juru selamat, nabi yang dinantikan, yang membawa pembebasan dan penyelamatan. Tapi kayak mana? Bahwa nabi, Mesias, sang juru selamat itu adalah yang mati tersalibkan. Yang dihadapi orang-orang Yahudi, yang menanti-nantikan tanda. Kayak mananya? Maka sulit sekali orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus yang tersalib. Karena mereka mengagungkan tanda-tanda kerajaan Allah yang spektakuler. Maka tanda-tanda yang dikerjakan Tuhan Yesus selama dia melayani di tanahnya orang Yudea adalah tanda-tanda kerajaan Allah yang spektakuler. Supaya orang selamat, tapi ternyata enggak. Buat orang Yahudi, kayak mana ini Yesus Kristus yang tersalib? Ini kan adalah batu sandungan. Enggak mungkin kami mempercayai Mesias yang tersalib itu. Maka kan olok-olokan di atas kayu salib itu, kalau engkau adalah Mesias anak Allah, turunlah dari atas. Karena nggak masuk di akal mereka. Bagi orang Yunani itu suka dengan filsafat, suka dengan berdebat, suka dengan perkataan-perkataan kayak orang Barat gitu loh. Semua harus didefinisikan, semua harus clear kayak bikin skripsi, bikin disertasi gitu. Semua harus tercatat, literasinya harus kuat. Sehingga kalau ngomongin Kristus yang tersalib, yang benar aja, nggak masuk di akal, kebodohan ini. Tapi yang menarik adalah Rasul Paulus membawa berita itu. Loh, terus klik. Nah ini agak lain. Perspektifnya agak lain. Kalau orang Yahudi melihat Kristus yang tersalib itu sebagai batu sandungan, orang Yunani sebagai kebodohan, bagi orang percaya, kata Rasul Paulus, Kristus yang tersalib itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau orang Jawa Timur akan bilang, ya apa Rek? Gimana memahaminya? Kok dia adalah hikmat dan kekuatan Allah? Sulit dipahami. Saya sering kali cerita dulu waktu kecil itu rumah saya itu pintunya pas di depan jalan, lalu kemudian pintu rumah kami kacanya lebar sekali, pas di depan pintu tembok rumah saya itu dikasih gambar Yesus yang tersalib oleh orang tua saya. Nah, karena saya tinggal sebagai orang Kristen satu-satunya di kampung itu, teman-teman yang suka main ke rumah, itu siapa? Dia tanya. Oh, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa? Ya Tuhanku. Lah Tuhanmu kok matinya disalib? Cuma pakai celana dalam lagi. Saudara tahu apa jawaban saya? Jawaban saya cuma gini. Oh, enggak, itu pura-pura mati kok. Itu jawaban yang manusiawi dan umum bahwa kemana kita bisa melihat? Tetapi lihat, bahwa pola pikir Allah itu upside down, sungsang, terbalik dengan apa yang dipikirkan dunia ini. Dan yang menarik adalah, maka orang-orang yang mungkin buat orang-orang Yahudi adalah tersandung, buat orang-orang Yunani kita bodoh. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan termasuk Rasul Paulus yang memberitakan Injil Yesus Kristus yang tersalib itu, ternyata adalah hikmat dan kekuatan Allah. Salib itu hanya satu bisa dipahami. Dunia memahami sebagai sebuah keterkutukan, tetapi orang percaya memahaminya sebagai karya penyelamatan. Bodoh nggak kita? Coba, dunia memahaminya orang yang tersalib itu terkutuk, tetapi kita memahaminya karena yang tersalib itulah yang menjadikan kita terselamatkan dan terjembatani dengan Allah pencipta kita, sumber hidup dan surga. Bodoh nggak kita? Enggak. Inilah yang namanya hikmat dan kekuatan Allah. Maka mari kita pakai mainframe, cara pandang Allah dalam melihat hidup kita. Jangan pakai cara pandang kita sendiri yang terlalu sempit. Kalau kita hanya memandang kehidupan ini dari satu sisi, Allah itu terlalu luas.
Jadi semua sisi akan dilihat Allah. Kenapa? Karena Allah pencipta. Karena Allah pemilik. Dia lebih besar daripada segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes, firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Kalau di dalam itu berarti, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Berarti Yesus lebih besar nggak daripada semesta alam raya yang diciptakan? Lebih besar. Kalau Dia lebih besar daripada semesta alam raya, yang kita menjadi bagian di dalamnya, tentu Dia akan memiliki perspektif dan cara pandang yang utuh melihat kehidupan. Maka orang percaya adalah orang yang mempercayakan dirinya untuk dituntun oleh Roh Allah untuk melihat segala sesuatu dalam terang Allah dan kebenarannya. Bukan terang dunia ini dan maksud-maksud yang lain. Klik, Mas. Nah, ini kan cara pandang dunia. Sitius, Altius, Fortius. Apalagi ini istilahnya. Di Departemen Industri ini ada istilah ini. Ini Olimpiade. Ini slogannya Olimpik. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Ya, dia yang dapat emas adalah mereka yang lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Dan dunia kita memberi perhatian, penghormatan kepada yang hebat, yang kuat, berprestasi, dianggap sebagai pemenang atau juara. Yang dihargai. Kita mah apaan? Dan kita merasa menjadi under pressure, insecure, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kompetisi ini, apalagi kalau kita merasa bahwa lariku nggak terlalu cepat, terbangku nggak terlalu kencang, dan aku pun nggak terlalu nggak sekuat teman-teman yang lain, sehingga kita merasa too small. Dalam percaturan dunia ini kita insecure, dalam percaturan dunia ini kita minder, dalam percaturan dan kompetisi dunia ini, bahkan di kantor ini nggak usah terlalu luas-luas lagi, kita merasa, aduh, aku ini gedibal saja, atau gedibal ya. Ketibal itu tanah yang nempel di alas kaki kita. Ya, well, dan nggak ada ruang bagi yang kecil, lemah, dan nggak berdaya, apalagi jatuh dan gagal. Laut aja deh lo. Ini worldview. Jadi ini adalah sesuatu yang umum dan dunia ini. Dan siapapun yang nggak pada garis ini, habis deh. Capek kan? Capek nggak sih hidup dalam kompetisi? Capek nggak sih hidup terus lomba terus gitu rasanya? Ketemu misalnya sama-sama di kantor tapi saingan gitu? Enggak hanya itu, pendeta juga gitu kok. Saya ini pendeta, saling bersaing nggak? Enggak sih sebenarnya. Tapi kalau ketemu itu ya kayak awkward gitu. Karena apa? Lebih laris itu atau saya? Jadi kita ini hidup gak hanya sekedar lagi capek-capeknya, tapi memang melelahkan. Karena kita mau mencoba untuk mencari yang lebih cepat, yang lebih tinggi, dan lebih kuat. Dan kita mau hidup kita untuk di-push ke sana terus. Klik. Nah, ini dampaknya. Hari ini 70% remaja itu mengalami depresi. Ini di Amerika nih, Pew Research. 70%. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari situ, masa situ, 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gangguan mental. Cuma 3 orang yang agak seger, karena sering ngopi. Nggak mudah, yang nggak gagal paham. Yang 7 ini, udah nggak tahu pikirannya kemana. Nah, itu kan di Amerika Pak, di Indonesia 5,9, 59,1. 59,1 itu artinya 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini dari 10 berarti 4 yang sisa. Jadi ini persekutuan umat Kristen Katolik di kantor Departemen Perindustrian jumlahnya 20 orang. Jadi yang sehat mental berapa? Why? Kenapa? Klik. Ini karena paparan sosial media. Saya itu lagi memperhatikan sosial media. Sosial media itu informasi itu luar biasa. Tetapi justru orang yang banyak menggunakan sosial media, anak-anak generasi milenial dan Z adalah generasi yang paling mudah disesatkan. Nah, generasi sebelumnya, misalnya baby boomers atau generasi X seperti saya, nggak terlalu mudah disesatkan karena apa? Terpapar informasinya nggak terlalu banyak. Tetapi anak-anak sekarang, makanya gampang sekali kalau orang bertanya, dalam pemilunya terutama, generasi Z itu mudah sekali mengalami hoax dan kemudian ketersesatan informasi. Karena apa? Dibanjiri informasi. Nah kalau cuma itu lalu kemudian tersesat, nggak apa-apa.
Oke lah, tersesat di tempat yang benar kan nggak apa-apa. Tapi kalau tersesat tempat yang salah, rusak. Nah, karena mereka justru rentan depresi dan gangguan kecemasan, karena mereka selalu melihat diri mereka dibandingkan dengan orang lain. Maka kan lagu yang keren tahun lalu kan ojo dibanding-banding ke. Kenapa? Itu seperti kita berkaca, ya ojo dibanding gitu. Kita kan pribadi yang berbeda. Tapi kenyataannya adalah kita sendiri begitu berkaca, kita selalu membandingkan. Dan anak-anak sekarang ini ngalami stres banyak, depresi banyak karena apa? Dibandingkan dengan orang lain. Kita nggak pernah berani untuk berdiri, this I am, ini aku, here's I am, aku apa adanya, tanpa lalu kemudian kita melihat orang lain dan membandingkannya. Kalau rambut saya lurus, saya akan membandingkan, kok rambutmu bisa gelombang ya? Kalau rambut saya keriting, saya akan bilang, kok rambutmu bisa lurus ya? Kalau kulit saya putih, lalu kemudian saya mengatakan, kok saya pucet ya? Nggak cerah seperti kamu, kulitnya kuning langsat ya? Kalau saya agak gelap kulit saya, lalu kemudian, kok saya nggak sebersih kamu ya? Kalau saya kemudian kurus, lalu saya kemudian akan mengatakan, kok saya nggak sebersih kamu? Kayaknya saya nggak terlalu seksi deh. Atau kemudian kalau saya kemudian agak gempalan sedikit, kok aku nggak selangsing kamu? Semua perspektif adalah perspektif di mana kita lalu membandingkan diri kita dengan entitas yang ada di luar kita, sehingga kita semakin insecure. Dan itu yang terjadi hari ini. Nah ini nggak bahaya lah, klik. Nah terutama kaum perempuan. Laki-laki bisa agak cuek nih. Kaum perempuan ngalami itu persentasenya sampai tinggi itu. Ngalami kalau kemudian sudah FOMO. Kenal FOMO ya? Lalu kemudian citra tubuh. Lalu kemudian self-esteem-nya kena. Ini kaum perempuan. Jadi maaf ya. Jadi yang lebih kena mental seringkali adalah kaum. Ini penelitian bukan saya. Karena kalau laki-laki agak bisa. Kalau perut saya agak gedean gitu. Aduh, tapi kan saya bisa ngeles ini. Ya sudah bapak-bapak ya enggak apa-apa gitu. Sudah bapak-bapak kan gitu. Tapi kalau kemudian ibu-ibu dikatakan, ibu kok agak segeran ya sekarang ini. Kata seger aja salah. Sensitivity. Nah ini bahaya banget nih. Karena kita sulit untuk menerima keberadaan kita apa adanya. Apalagi untuk melihat keterbatasan dan kelemahan kita itu sesuatu yang menarik. Klik. Jadi ketidaksempurnaan itu menjadi sesuatu yang seolah harus disangkali karena kita berpikir, apalah kata dunia nanti ya. Karena rapuh, lemah, itu dianggap aib yang memalukan, layak untuk ditertawakan, nggak patut untuk dipertunjukkan, sehingga pengakuan akan kerapuhan, kelemahan, keterbatasan menjadi barang langka yang nggak disuka oleh siapa saja. Ada yang berani untuk mengakui kelemahan dan keterbatasannya hari ini? Gak banyak. Semakin engkau mengingkari itu, karena engkau merasa bahwa kalau engkau menyadari, engkau mengakuinya, maka dunia akan menolak engkau. Itu repress kita dan kita insecure. Loh Pak, apa yang harus saya lakukan? Klik. Sadari bahwa memang nggak mudah kita untuk berkata, nggak apa-apa loh, nggak sempurna. Ada yang berani keluar rumah tanpa make up? Kecuali bapak-bapak. Hampir sulit gitu. Kenapa? Karena dunia pun nggak mau membawa kita untuk sadar bahwa nggak apa-apa loh, nggak sempurna itu. Kita seringkali berpikir yang sempurna itulah yang indah. Enggak tuh. Saya itu orang Jepara. Orang Jepara terkenal apa ya Jepara? Ukiran. Ukiran itu sempurna atau enggak? Ada satu masa di daerah kami itu ngecat mebel atau furniture yang paling tren dan harganya mahal namanya cat retak. Jadi kalau disemprotin mebel ini, lalu kemudian setelah dia mulai kering, dia lalu kemudian retak. Alami banget. Dan keretakan itu diciptakan sedemikian rupa karena itu adalah keindahan. Bukan karena saya mau katakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Bukan itu. Tetapi sulit memang orang untuk melihat bahwa yang nggak sempurna itu
adalah indah. Karena kita berpikir keindahan adalah kesempurnaan. Padahal nggak identik. Kesempurnaan itu bukan tanpa retak. Jangan definisi kita salah loh. Semua ingin tampil prima, nggak ada cacat celah, walaupun sesungguhnya rapuh adalah bagian dari hidup. Coba deh, kerapuhan itu bagian dari kehidupan nggak sih? Bisa nggak sih kita lelah? Saya punya senior, tahun lalu dipanggil Tuhan senior ini. Dia pendeta yang sangat luar biasa berkarisma. Dan dia paling nggak suka dengan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Ini lagu benar nggak sih? Masa bekerja di ladang Tuhan nggak boleh lelah sih? Lelah nggak boleh lelah kok nggak kita ingkari. Lelah itu nggak usah diingkari. Kita pasti bisa lelah dan bisa capek. Justru mengingkari kelelahan dan kecapean kita nggak pernah mendengar suara panggilan undangan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau menyangkali kelelahanmu, ya engkau nggak akan datang kepada juru selamat. Dia bilang. Realitasnya kita lelah. Realitasnya kita nggak sempurna. Hanya kita sulit untuk mengakui, apalagi memproklamasikan kepada dunia tentang retaknya hidup kita. Klik. Ini yang sulit diterima. Apa itu? Ternyata Tuhan itu menghargai kerapuhan dan keterbatasan kita. Dulu, saya salah berpikir. Mana yang penting, tubuh atau roh? Tubuh atau roh? Dulu saya berpikir roh lah yang paling penting. Loh, kalau begitu kenapa Tuhan Yesus mengambil rupa tubuh manusia? Kalau tubuh itu nggak penting, lalu mengapa Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang menjadi tubuh? Keutuhan kita menjadi penting. Apakah itu kerapuhan tubuhmu, keterbatasan kita yang rapuh ini sebagai sebuah tubuh, dan Tuhan menghargainya. Maka firman Tuhan mengatakan, ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang sempurna? Yang otot kawat balong wesi kayak Gatot Kaca? Atau Superman? Enggak. He's just a man like us, as a human being. Yang lahir nggak ada orang memperhatikan, nggak ada orang peduli. Yang lahir dari seorang darah Maria yang nggak diperhitungkan oleh siapapun juga, yang bapaknya cuma seorang tukang kayu, dan dia nggak mengambil jadi anaknya Herodes. This is about the solidarity. Solidaritas atas apa? Atas kerapuhan dan keterbatasan kita. Dan itu dihargai oleh Tuhan sedemikian rupa dan nggak ditolak. Justru karena itulah Allah mengambil bagian dalam keterbatasan dan kerapuhan kita. Jadi no worry dengan kerapuhan dan keterbatasan kita. Dan nggak usah malu. Kenapa? Allah pun nggak malu untuk mengambil rupa menjadi seorang hamba sama seperti kita. So, kita yang mana? Kita yang rapuh, kita yang lemah, kita yang pernah jatuh, kita yang nggak berdaya apa-apa. It's okay, Tuhan kasihi. Kalau nggak usah dia mengambil rupa kita. Klik. Bukan hanya itu, ia membuatnya berharga, mulia, istimewa, dan ia mengasihi. Gini, orang boleh melihat seseorang itu menarik, tetapi nggak ada artinya kalau dia mengatakan, I don't like it. Tidak semua yang cantik itu menarik. Tidak semua yang tampan itu mengagumkan. Ada banyak orang justru tertarik kepada sederhanaan, simplicity, tapi dia punya energi yang besar yang membawa daya tarik. Jangan percaya dengan apa yang terlihat oleh matamu. Karena justru dunia memang selalu mengagung-agungkan yang seperti itu. Tetapi Allah melihat secara berbeda, sama seperti ketika Samuel melihat Daud yang kemudian meneruskan keturunan sampai Mesias. Dan tahtanya tetap tegak sampai hari ini. Beda nih. So kita nggak perlu meniru-niru jadi orang lain.
Lalu kemudian apakah just to be yourself? No. Just to be, jadilah seperti apa yang Allah mau, itu menjadi penting. Motivasi kan be yourself, enggak. Jadilah seperti apa yang Allah mau. Kalau apa maumu saja, belum tentu seperti maunya Allah. So, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mana yang lebih engkau tunggu? Apakah Tuhan mengatakan, you are interesting man. Engkau menarik man. Atau gini, I love you so much. Whoever you are. Mana? Mana perkataan yang engkau tunggu? Seorang mengatakan engkau hebat, engkau pinter, engkau cantik, engkau tampan, atau seseorang yang engkau tunggu. I love you so much. Jangan mau ditipu dengan dunia ini. Dan Tuhan mengatakan itu bukan ditentukan karena apa, siapa engkau. Tetapi karena engkau berharga dan mulia. Dan Tuhan mengatakan, I love you. Ini menolong kita untuk memahami diri dan hidup kita jauh lebih dalam daripada mengikuti apa yang tren bagi dunia kehendaki. Capek nggak sih? Gitu kan? So, next. Maka kekristenan itu not about our ability, kemampuan kita, atau apa yang ada pada kita. It's all about grace. Ini berbeda. Ini bukan tentang prestasi. Ini yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu saya menyebutnya kerapuhan yang dipeluk oleh kesempurnaan Allah. Dunia yang rapuh, dunia yang rentan, dunia yang terbatas, dunia yang jatuh, dunia yang berdosa, dunia yang kotor, dunia yang najis, tetapi dipeluk oleh kesempurnaan kasih dari surga yang mulia itu. Ini anugerah. Maka kekristenan itu berbeda. Bukan karena hanya menawarkan sebuah nilai-nilai luhur. Kalau semua kepercayaan pasti menawarkan nilai-nilai luhur. Tetapi menawarkan energi surga yang memeluk dunia. Apapun keadaannya. Tuhan mau mengatakan, kasihku yang sempurna menyempurnakan kerapuhanmu. Maka kekristenan itu menarik. Jalanilah. Bagi siapapun juga, dari dulu isinya adalah orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang gak terperhatikan. Tetapi menjadi istimewa, berharga, mulia. Bukan karena dia bisa, tetapi karena kasih Allah yang sempurna yang berlaku atasnya. Sama seperti itu yang terjadi atas kita. Klik. Jangan pernah berpikir bahwa hidup kita akan menjadi sempurna. Semakin kita berpikir bahwa sempurnalah jalan hidupku, sempurnalah relasiku, sempurnalah keluargaku, sempurnalah karirku, insecure kita, under pressure kita, dan depres kita. Karena ternyata hidup bukan tentang kesempurnaan, tetapi kisah sempurna dalam ketidaksempurnaan. Ini yang penting. Kasih Allah yang sempurna, kisah Allah yang sempurna, yang masuk ke dalam ketidaksempurnaan kita. Tuhan Allah itu sempurna. Namun cerita tentang kasihnya bukan cerita tentang penolakan terhadap orang-orang yang rapuh, lemah, dan gak sempurna. Salah kan? Kalau Allah sempurna, berarti dia menolak dong orang-orang yang gak sempurna. Itu kan logika dunia. Tetapi Allah yang sempurna justru memberi perhatian, penerimaan, pembelaan, sekaligus pemberdayaan bagi mereka yang bergulat dalam ketidaksempurnaan. Keren gak sih? How powerful our faith in Jesus Christ. Betapa ajaib dan mulianya kasih karunia itu di sini. Bayangin kalau Allah yang sempurna berjumpa dengan kita, lalu dia mereject kita. Tapi kan enggak, klik. Maka Rasul Paulus, hamba Allah itu bilang, kasih karunia, kata Tuhan ya, ini kan ceritanya gini. Aku itu digocoh, seperti ada duri dalam dagingku. Aku udah minta sama Tuhan 3 kali. Tuhan tolong lo cabut ini. Tapi Tuhan bilang enggak. Sempurna loh Rasul Paulus. Pengajarannya hebat, misinya luar biasa,
mujizat-mujizat yang Tuhan titipkan dalam hidupnya keren banget. Dia bekerja menjadi pengusaha, pemimpin yang berhasil. Komplit lah, cuma nggak punya istri aja dia. Jomblo aja dia. Tapi almost perfect lah hidupnya seperti apa yang diharapkan oleh orang. Tetapi ada duri dalam dagingnya, dia nggak bisa nyabut. Padahal sapu tangannya saja diambil orang bisa mengusir setan dan bisa untuk membawa kesembuhan. Tetapi dia sendiri nggak tercabut. Dan dia minta sampai 3 kali sama Tuhan, Tuhan bilang, stop. I don't want to that, kata Tuhan. Saya nggak mau lakukan itu. Kata Tuhan malah justru gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Agak lain ini. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pola pikir apa nih? Gini, kasih karunia itu hanya bisa disadari oleh orang-orang yang menyadari keterbatasan dan kelemahannya. Orang-orang yang nggak menyadari kelemahan dan keterbatasannya sulit untuk melihat kerangka pikir Allah yang namanya anugerah. Karena anugerah bisa disebut anugerah dan dihayati selama dan sejauh dia menyadari itu bekerja dalam kelemahan dan keterbatasan manusia. Dan kemurahan Allah saja. So, ini lebih luas, lebih agak crazy lagi dia. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kan opposite. Ini kan paradoks. Ini kan kalau bahasa yang sedang berkembang pasca ini anomali namanya. Harusnya kalau A, ya B, tetapi ini A kok enggak? Kok hasilnya C gitu? Logikanya nggak masuk. Gimana orang dalam kelemahan maka kuat? Bagaimana kita bermegah dalam kelemahan? Lu Bapak Ibu, kata istri saya ini orang yang ambisi, ini istri saya. Bunda Ros. Gitu ya Bu ya? Saya orang yang ambisi Bu ya? Nggak mau kalah. Kalau soal debat ayo. Saya senang gitu berdebat. Kalau saya punya pandangan, saya punya perspektif, saya merasa punya reason yang kuat, ayo kita ngobrol, nggak apa-apa. Saya termasuk orang yang mau berdebat, tapi sekarang malas berdebat, apalagi berdebat sama istri sama anak. Kayaknya wasting time, wasting tenaga pikiran, udahlah nggak apa-apa. Kenapa sih hidup nggak harus diperdebatkan? Dulu saya merasa bahwa orang harus melihat I'm perfect. Saya bisa lakukan apa saja. Kamu mau ngajakin gue apa? Mikir apa? Buat apa? Ayo. Tapi semakin ke sini, saya rasa saya semakin tua gitu ya. Saya semakin berpikir gini, saya itu semakin menyadari bahwa saya semakin terbatas dan saya rapuh dan tidak semua hal saya bisa lakukan. Dan saya proklaim sama orang. Dulu saya malu kalau memproklamasikan kelemahan keterbatasan. Kayaknya kalau gitu kamu yang lebih hebat deh. Saya itu terbatas loh. Saya seringkali mengapresiasi anak muda yang jauh lebih hebat daripada saya. Why not? Saya nggak harus malu untuk menyadari bahwa kalian jauh lebih hebat daripada saya. Karena itu memang your time, waktumu. Dan saya harus mengakui bahwa I have a lot of weaknesses and limitation in my life gitu. Dan itu bukan sesuatu yang lalu kemudian make me ashamed atau malu lebih. Enggak lah, enggak segitunya juga kali. Sekarang begitu. Nah saya belajar dari Rasul Paulus. Kalau Tuhan memang enggak mengizinkan saya untuk meraih sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Atau bahkan mencabut sesuatu yang enggak saya harapkan dari hidup saya. So what gitu loh. Justru saya akan dibawa Tuhan untuk mengalami kesempurnaan kuasanya. Bahwa ini bukan tentang aku. Tetapi ini tentang surga, tentang Allah, tentang Kristus, tentang kasih-Nya yang besar, tentang kemurahannya. It's only by His grace. Maka saya membaca banyak buku tentang spiritualitas. Apa sih kesepakatannya orang tentang membangun spiritualitas? Mulainya dari awareness namanya, kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan, kerapuhan dan ketidaksempurnaan. Kalau kita mulai dari kehebatan, kebisaan, kemampuan, engkau nggak akan sampai kepada Allah yang penuh kemurahan itu. Siapa berani untuk bermegah dalam kelemahan? Siapa yang berani berkata, jika aku lemah maka aku kuat? Saya perlu ditolong. Tapi kalau saya merasa saya nggak perlu ditolong, omong kosong. Klik.
Nah, saya sekarang ada di level ini. Semakin sadar akan kerapuhan. Saya pikir saya akan under pressure ketika sadar akan kerapuhan saya. Enggak. Saya malah justru semakin dipenuhi rasa syukur atas besar dan ajaibnya kasih karunia Allah. Kok bisa ya saya kok sampai pada pencapaian sekarang ini ya? Kok bisa ya Tuhan ya? Aduh, terima kasih Tuhan. Melampaui dari kerapuhan dan keterbatasanku, ajaib besar dan mulia kasih-Mu. Jadi semakin menyadari kerapuhan, semakin tinggi rasa syukur. Itu hukumnya. Semakin juga engkau bisa mengakui segala peran support sistemmu dan orang-orang di sekitarmu. Tapi kalau engkau nggak merasa kerapuhanmu, engkau akan mengatakan ini karena aku. Nggak ada kalian juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Saya semakin menyadari bahwa istri, anak-anakku, orang-orang di sekitarku adalah orang-orang yang dikirim Tuhan sedemikian rupa untuk menjadi support system sehingga aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Melampaui kelemahan dan keterbatasanku. Kita juga kita menjadi teguh tanpa sombong, rendah hati tanpa minder. Gimana sih? Teguh tanpa sombong. Kan semua karena anugerah. Karena nggak bisa sombong saya. Tapi saya juga nggak bisa minder. Karena apa? Aku ada di tangan Allah. Hidup kita nggak perlu sombong, tapi nggak boleh minder. Kita nggak boleh minder, tapi juga nggak boleh sombong. Apa itu namanya? Form. Enough. Cukup. Sehingga engkau bisa berempati, bersolidaritas terhadap kelemahan dan keterbatasan orang. Kalau engkau nggak menyadari kerapuhanmu, sulit untuk empati dan paham orang lain yang lemah dan terbatas. Sulit untuk memahami orang yang jatuh dan sulit keluar dari situasi itu. Ini bukan soal setuju atau enggak. Bukan. Mungkin kita nggak sepakat dan nggak setuju dengan perilaku itu. Tapi kita mudah untuk paham. Ya, jadi paham itu bukan berarti mengafirmasi bahwa oh boleh, enggak. Sama sekali. Tuhan itu paham kita, lalu memperbolehkan kita jatuh dalam dosa, ya enggak boleh. Klik. Kenapa kita mesti gini? Ada seorang dokter namanya Dr. Paul Brand. Ini salah satu penemu bius. Bius itu kan untuk mengurangi rasa sakit kan? Dia bilangnya lucu nih. Syukur kepada Tuhan yang sudah menemukan rasa sakit. Kan padahal bius itu kan untuk mengurangi rasa sakit. Saya pikir tidak ada pekerjaan lain yang lebih baik yang dilakukannya daripada itu. Indah sekali. Bahkan rasa sakit. Rasa sakit itu penting ya. Orang kusta itu, kenapa masalahnya? Sensor rasa sakitnya nggak ada. Maka tangan kakinya bisa putus. Saya itu tinggal di dekat 2 rumah sakit kusta. Daerah misi kami di Jepara. Itu biasa tangannya pada perudul. Kenapa? Kena sabit karena dia nyabitin rumput. Nggak kerasa. Tahu-tahu pulang udah nggak ada tangannya aja. Jadi rasa sakit. Itu anugerah. Buat saya orang awam, mungkin sepele. Tapi buat dia loh ya penemu bius gitu loh. Bahkan rasa sakit yang kita alami. That is grace, man. Kenal dengan Bapak Gereja, seorang spiritualis, abad 4 sebelum Masehi, namanya Agustinus. Abad 4 Masehi ya, masih sangat ini banget. Dia bilang, di mana-mana sukacita yang lebih besar didahului oleh penderitaan yang besar. Ini kan apa? Konfrontatif. Jadi hidup itu tenang aja. Apapun yang terjadi, stand up. Stand out. Berdirilah tetap. Jangan goyah. Itu nggak usah gumunan, nggak usah kagetan. Kalau dalam filosofinya orang Jawa. Ada sesuatu yang hebat sekali, biasa aja, nggak usah terlalu kagetan dan gumunan. Ada sesuatu yang bahkan hancur pun, nggak usah kagetan dan gumunan. Karena hidup itu realitasnya kayak gitu. Bahkan kalau Tuhan izinkan sesuatu yang rasanya nggak sempurna atas hidup kita, no worry. Kemurahan Allah itu pasti akan membuat segala sesuatunya sungguh amat baik. Kenal Panji Pragiwaksono. Dia bilang gini, alam itu punya mekanisme. Ada masalah, nggak usah diselesaikan. Nanti saatnya akan selesai sendiri. Dia bilang, menyitir seorang filosof. Gini, nggak usah lalu kemudian bahwa semua itu harus kita selesaikan. Kita akan stres.
Karena apa? Life is not perfect. Nonton ya, film ya, imperfect ya. Agak lain aja belum nonton, imperfect belum nonton ya. Ya boleh nonton lah, nggak harus sibuk-sibuk amat supaya kita healing. Imperfect itu bagus. Bahkan dalam ketidaksempurnaan itu orang bagaimana menerima ketidaksempurnaan itu. Karena ada sukacita yang lebih besar didahului penderitaan yang jauh lebih besar. Maka ini perhatikan, saya sengaja tulis dalam bahasa Inggris. I rather glory, saya lebih memuji-muji dalam kelemahanku. Saya menempatkan sukacitaku dalam kelemahan. Karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahanku. Ini loh, kekuatan Tuhan itu makin sempurna dalam kelemahan kita. Di mana ketika kita lemah, justru kita akan menjadi kuat. Supaya kekuatan Kristus itu berkuasa atas hidupku. Maka Rasul Paulus bilang, aku ini cuma bejana tanah liat. Kekuatan Allah dalam bejana tanah liat itu supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diriku. Kita apa? Bejana tanah liat. Lawannya bejana tanah liat apa? Apa? Ya di rumah-rumahnya, ini orang Batak ada yang suka guci-guci keramik yang mahal. Enggak. Kita ini kuali yang dipakai ngerebus gudeg itu. Ya, setelah itu buang. Atau ikan pindang cuek, buang, sekali buang. That's we are. Dan itu kitab Kejadian katakan itu. Dan Rasulullah mengatakan, ini, kalau aku bisa sebagaimana aku ada, aku ini seperti bejana tanah liat, tetapi di dalamnya itu harta yang sangat berharga. Bagi orang-orang yang dikasih karunia Tuhan. Kenapa? Supaya nyata kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Bukan dari aku. Aku mudah pecah, mudah rapuh, nggak berharga, murah. Nah dampaknya apa Pak? Dampaknya yang terakhir. Go beyond. Unlimitless. Jadi limitless. Jadi limitless itu kita bisa melampaui berbagai batas kita. Batas kita apa? Ditindas. Nggak terjepit. Batasnya apa? Habis akal. Tapi nggak putus asa. Batasnya apa? Dianiaya. Namun nggak ditinggalkan sendirian. Batasnya apa? Diempaskan. Namun nggak binasa. Ini yang namanya limitless. Beyond. Gimana itu bisa terjadi? Hanya ketika engkau menyadari bahwa dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan Yesus. Kuncinya di mana? Di kelemahan kita atau kesempurnaan kasih Allah? Kesempurnaan kasih Allah. Yang sempurna bekerja di tengah-tengah kelemahan kita. Amin. Tetaplah percaya, jadilah taat. Teruslah berjalan dalam kesetiaan. Saling mencinta, jangan lupa berbagi. Saling melayani. Dan oleh karena iman, jangan lupa berbahagia. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur di tengah gelombang badai dunia dan kompetisi yang demikian cepat dan bahkan menghalalkan segala cara, kami seringkali tertekan, terdepresi, dan bahkan terbuang, terlempar karena kami merasa lemah, terbatas, dan nggak sanggup mengikutinya. Tapi ternyata kami salah kalau kami berpikir dengan cara dunia ini. Bahkan dalam kelemahan kami justru kuasamu sempurna ya Kristus. Kami mau menghidupi anugerah Bapa sehingga kami yang lemah ini menjadi berdaya. Supaya kami belajar tentang kehidupan yang lebih luas daripada apa yang kami pikirkan. Sehingga kami dinaungi oleh kasih Kristus yang justru mengangkat kami yang jatuh, mengeluarkan kami dari kegelapan dalam terangnya yang ajaib, dan menuntun kami sampai ke tujuan yang sungguh amat baik, yang kekal dan mulia di surga yang Tuhan sediakan bagi kami semua orang percaya. Kami bersyukur dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami apapun keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, wujud kasih Bapa yang sempurna bagi semesta alam raya, kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Ya.
Puji Tuhan ya, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Meskipun mungkin kita adalah kelompok yang kecil di tengah kantor yang begitu besar, tetapi dan jika kalaupun kita berpikir bahwa itu adalah sebuah kelemahan, tetapi jika kita merasakan dan menyadari kelemahan itu, maka anugerah Tuhan pasti akan terus bekerja untuk kita dan membuat kita menjadi menyala, jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah sebab Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan pengumuman. Sekaligus nanti langsung dilanjutkan kepada doa syafaat. Silakan Pak atau Ibu. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Gus yang hadir. Pengumuman untuk ibadah selanjutnya dari Dijen PT ya, sana ya, untuk tanggal 8 Maret besok yang menjadi PIC-nya dari teman-teman di Dijen KFD tanggal 8 Maret. Sekarang kita menuju dengan doa syafaat. Shalom, teman-teman semua. Sebelum kedua syafaat, apa bisa lihat yang di teman-teman yang di Zoom ya? Mungkin kita tadi ada Bu Binoni ya, tadi Bu Binoni sudah izin karena ini ada rapat ya. Shalom untuk teman-teman yang ada di Zoom, untuk Rudi, Elizabeth, David, ada Intan di sini ya, Mas Alvita, udah di BSPJ Pekanbaru, Poltek Atim, kemudian dari perwilayahan industri, tadi ada Kak Emma juga ya, ada Juneka, ada Bang Surung juga. Puji Tuhan, terima kasih untuk teman-teman semua yang bisa hadir siang hari ini. Tapi sebelum saya berdoa, saya mau beri kesempatan untuk sharing. Apa ada yang mau sharing? Mungkin sharing awalnya di awal ya biasanya, ini sekarang saya tanya di akhir nih. Sebelum ditutup kesempatannya. Ada yang mau di-sharingkan, yang di Zoom juga boleh kalau ada yang mau di-sharingkan. Sebelum kita akhiri doanya, sebelum kita doa syafaat. Oleh pada? Ada? Nggak usah ya. Mungkin, itu kayaknya, langsung. Ada Mei atau Tian yang mau sampaikan? Sharing? Nggak ada ya? Cukup katanya, terima kasih. Kalau gitu saya sharing sedikit ya. Sebelum saya ke kantor, biasanya saya kan naik motor ya. Biasanya saya pasang headset Bluetooth. Biasanya saya paksakan waktu-waktu saya yang ada untuk mendengarkan firman Tuhan, lagu-lagu ya. Tapi pas saya naik motor, tiba-tiba di tengah jalan itu kayaknya sinyalnya kali ya, sinyal yang bermasalah, jadinya nggak ada lagunya gitu. Muter, sampai di kantor muter. Tapi pas di perjalanan itu, ini kalau nggak mungkin kan setiap handphone saya mati terus saya minggir ngeliatin ini kenapa gitu ya, saya jalan aja terus. Tapi
ternyata yang saya dapat di waktu-waktu saya tidak bisa mendengarkan musik, di situ saya banyak berbicara sama Tuhan, sama Roh Kudus ya. Dan satu kata yang saya muncul di perenungan saya selama dari rumah ke kantor, ada satu kata yang hari ini berulang kali disampaikan oleh Pak Pendeta. Ada yang menyimak nggak ya? Kata itu kata apa? Ya, 100. Ya, belum. Ada yang menyimak tadi kata apa yang beberapa kali disampaikan oleh Pak Pendeta hari ini? Oh, ulang lagi Pak, berarti ini kata. Satu kata yang banyak disampaikan pendeta hari ini adalah sempurna. Jadi tadi dalam perenungan saya, memang saya mengagumi kesempurnaan Tuhan dengan kita yang tidak sempurna. Tapi itu Dia mau gitu, mau merangkul kita dengan segala macam keraguan kita, segala macam pergumulan kita. Tuhan itu mau. Tuhan yang sempurna itu mau untuk merangkul kita. Ada 3 ayat mungkin ya yang disampaikan waktu doa pagi, waktu Sabtu kemarin. Saya bacakan sedikit, 2 Korintus 10. Tadi ada tulisannya Pak Pendeta 2 CO, bukan 2 cowok ya. Doa apa? Ya 2 Korintus, bukan 2 cowok ya. 2 Korintus ya. Nanti ada 2 CO, ada 2 CE lagi. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebelum saya doa syafaat, tolong direnungkan dalam perenungan teman-teman semua. Judul perikop ini adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayatnya demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan, kita mau satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, kami boleh berkumpul bersama-sama melihat rekan-rekan kami baik secara onsite maupun online. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Sekalipun mungkin ada beberapa dari kami yang mengalami pergumulan hebat yang mungkin kami tidak tahu secara detail Tuhan. Tapi kami mengucap syukur untuk segala sesuatu kondisi kami saat ini. Karena kami percaya Engkau yang sertai kami sampai hari ini jika kami benar-benar mengandalkan Engkau Tuhan. Bahwa siang hari ini kami mengucap syukur untuk sharing yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, Pak Agus. Terima kasih untuk hatimu yang Kau sampaikan melalui Pendeta Agus Tuhan, melalui hamba-Mu. Biar siang hari ini apa yang boleh kami terima melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh cerna ini dalam pikiran, dalam perenungan kami dan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Apa yang boleh disampaikan siang hari ini kami percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi itu suatu peneguhan, kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Agus, berkati dalam pelayanannya untuk istri serta anak-anaknya. Dimanapun Pak Agus boleh melayani Tuhan, boleh Engkau pakai begitu luar biasa dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan, pergumulan dari Bapak Pendeta Agus, Engkau yang menyediakan segala macam jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapak, biar Engkau pakai Pak Pendeta Agus dalam segala hal, talenta yang ada di dalam hidupnya untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak untuk setiap ibadah yang boleh kami jalani siang hari ini, yang boleh dikoordinator oleh Ditjen Agro Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang boleh melayani kami siang hari ini. Biar apa yang boleh mereka lakukan Tuhan, itu menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Kau menjadi bangga atas setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh melayani siang hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk bangsa dan negara kami yang sudah melalui masa pesta demokrasi Tuhan di Februari lalu Tuhan, beberapa hari yang lalu. Semua berjalan dengan lancar, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya untuk masa kepemimpinan 5 tahun ke depan, Kau yang pilih pemimpinnya Tuhan. Kami percaya mungkin
banyak tantangan, akan lebih banyak tantangan daripada tahun ini. Tapi kami berdoa, kami bersepakat Tuhan, untuk pemimpin yang telah Engkau pilih, Kau pakai beliau Tuhan, untuk memimpin negara ini 5 tahun ke depan. Mungkin masih banyak masalah yang harus dihadapi, tapi biarlah hikmat-Mu, Roh-Mu yang menguasai para pemimpin kami Tuhan. Biar apa yang boleh dilakukan, kebijakan-kebijakan apa yang boleh dilakukan, itu boleh berdampak bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih juga untuk kepemimpinan yang saat ini mungkin akan berakhir di bulan Oktober untuk Presiden yang kami kasihi, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, serta seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu selama 2 periode ini Tuhan dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Kiranya Engkau juga memimpin sampai akhir masa jabatannya. Engkau berikan dia hikmat Tuhan. Untuk apapun yang harus diselesaikan dengan baik, Kau berikan hikmat dengan jelas Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Kementerian Perindustrian di mana kami boleh bekerja, di mana kami boleh juga bersekutu di sini Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Menteri yang kami kasihi, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita Tuhan, serta seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan bahkan seluruh pejabat fungsional, staf atau bahkan OB sekalipun Tuhan. Engkau yang jaga kami, lindungi kami Tuhan. Biar kementerian ini boleh berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Apa yang boleh dilakukan Tuhan, kiranya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Berikan kami hikmat, kecerdasan, kepintaran untuk melakukan sebanyak hal Tuhan di Kementerian Perindustrian ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Binrokris Kementerian Perindustrian yang boleh ada sampai hari ini. Kami percaya pasti ada maksud Tuhan untuk kami bisa berkumpul dalam satu wadah ibadah persekutuan ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan bagi seluruh pengurus yang terlibat untuk melayani di Binrokris Kementerian Perindustrian Tuhan, serta seluruh anak-anak Tuhan di pusat maupun daerah Tuhan, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan sanggup untuk menembus ruang dan waktu Tuhan, menembus ruang dan waktu Tuhan, sekalipun teman-teman kami yang ada di luar Jakarta ini Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu, berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu juga tercurah bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa untuk rekan-rekan yang boleh setia untuk hadir di ibadah Binrokris ini Tuhan. Biar berkat-Mu tercurah Tuhan, pembaharuan manusia batinia dari hari ke hari terus terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang mungkin sedang mengalami pergumulan berat, baik sakit, keadaan ekonomi, kesehatan, ataupun pergumulan berat yang dihadapi Tuhan. Kami berdoa seperti firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Agus yang hari ini. Biar setiap kelemahan ini menjadikan kami semakin dekat dengan Engkau, menjadikan kami semakin kuat, menjadikan kami manusia batinia kami, manusia rohani kami dibaharui dari hari ke hari, sampai menjelang kami menghadap Engkau Tuhan. Kami boleh Engkau dapati kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu-waktu ini. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Apa yang boleh kami lakukan, ajar kami untuk benar-benar melakukannya seperti untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sebentar lagi akan berpisah Tuhan, tapi kami rindu untuk menerima berkat melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Agus. Mari kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah semesta alam yang mengasihi kita sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukalah hatimu, bukalah hidupmu. Tuhan mengasihi engkau dari surga. Ia menghampirimu dan menuntun langkahmu. Ia memegang tanganmu dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ia yang menguatkan dan meneguhkan hatimu. Ia yang menyediakan segala yang engkau perlukan. Dia yang akan senantiasa setia sampai pada akhirnya. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu, biarlah segala kebaikan dan kemurahan Allah akan memenuhi hidupmu hari ini sampai kesudahannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jadilah padamu sebagaimana Tuhan kehendaki, sungguh amat baik. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran
Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir, yang di Zoom juga terima kasih. Udah Jumat Agung aja belum kan? Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Terima kasih, Mas. Udah.